Dilansir FC Internews, pada pertandingan melawan Napoli, Stefan De Vrij bermain kurang dari 18 menit akibat masalah otot yang memaksanya digantikan oleh Carlos Augusto. Berdasarkan indikasi pertama, De Vrij mengalami cedera otot pada otot adduktor kaki kirinya. Sementara itu, Denzel Dumfries juga terpaksa ditarik keluar pada menit ke-77 dan digantikan oleh Juan Cuadrado, dan rumor pertama dari tim medis mengatakan bahwa Dumfries mengalami ketegangan otot pada fleksor kaki kirinya. Tentunya kita harus menunggu tes instrumental yang relevan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi De Vrij dan Dumfries. Kepada Inter TV setelah pertandingan melawan Napoli, Hakan Calhanoglu mengatakan, "Saya senang. Saya bisa melakukan tembakan dari luar kotak penalti, dan saya senang hari ini berjalan dengan baik. Saya pikir malam ini adalah sinyal bagus bagi kami tidak menyerah dan kami ingin tetap berada di puncak selama mungkin. Ada 2 atau 3 tim yang berjuang untuk Scudetto, kami tahu itu. Napoli adalah tim yang kuat, tapi kami menginginkan kemenangan ini, kami tahu bahwa kemenangan itu penting dan kami telah melakukannya." Pelatih Inter, Simone Inzaghi kepada Inter TV setelah kemenangan 0-3 atas Napoli mengatakan, "Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Di babak pertama kami bermain imbang, lalu kami memimpin. Setelah gol kedua, kami mengambil kendali pertandingan dan pada akhirnya kami menutupnya dengan cara terbaik. Carlos Augusto sangat bagus, dia menjalani pertandingan yang hebat, tidak mudah baginya untuk tampil tanpa melakukan pemanasan terlebih dahulu melawan tim yang selalu bisa menyulitkan. Saya sangat puas dengannya, dengan tim. Sekarang kami menikmati kemenangan ini, tapi mulai hari Selasa kami akan bertandang ke Udinese. Protagonis sebenarnya adalah para pemain, saya pikir mereka benar-benar menunjukkan kekuatan yang luar biasa hari ini. Waktu akan membuktikan apakah kami lebih baik dari tahun lalu atau tidak. Kami mencapai babak 16 besar Liga Champions dan lolos ke Piala Dunia antar klub yang merupakan sesuatu yang kami sukai. Nicolo Barella setelah pertandingan melawan Napoli kepada DAZN mengatakan, "Napoli adalah juara Italia karena suatu alasan, kami sedikit menderita dan menutup diri di sini karena mereka punya kualitas. Namun, hari ini kami menunjukkan bahwa kami ingin melakukannya dengan baik dan berjuang sampai akhir. Saya harus berterima kasih kepada rekan satu tim saya, di saat-saat sulit, mereka selalu mempercayai saya dan membuat saya merasa penting. Kejuaraan masih panjang, apapun bisa terjadi. Juve mungkin adalah tim yang paling sulit untuk dihadapi dan adalah hal yang normal untuk berjuang, di sini kami mengagungkan diri kami sendiri. Namun, kejuaraan ini masih panjang dan banyak hal bisa terjadi." Dilansir FC Internews, dalam beberapa hari terakhir, agen bek Genoa, Radu Dragusin mengatakan bahwa Inter dan Milan telah meminta informasi mengenai kliennya. Namun, Direktur Olahraga Genoa, Marco Ottolini kepada DAZN menjelaskan bahwa tawaran yang masuk untuk Radu Dragusin di bulan Januari tidak akan dipertimbangkan sedikitpun. Dragusin menarik perhatian banyak klub di Eropa, kami memiliki kontak dengan beberapa klub, tetapi saat ini belum ada tawaran resmi yang diterima. Nicolo Ceccarini kepada Tutto Mercato Web mengatakan, pekerjaan yang dilakukan Nerazzurri sejauh ini untuk mendatangkan Bento sudah mengalami kemajuan. Untuk musim depan, dibutuhkan setidaknya 10 juta euro untuk mendatangkannya. Bento sendiri sudah mengatakan ya kepada Inter, dan ini jelas membuat situasi menjadi lebih mudah. Beberapa bulan ke depan akan menjadi penting bagi Nerazzurri untuk mencoba mencapai kesepakatan dengan klubnya, Atletico Paranaense. Sementara itu, Inter dan Mkhitaryan sudah mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak, dan tidak menutup kemungkinan, penandatanganan dapat dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Emanuele Giaccherini kepada DAZN mengatakan, kita harus memulai dari infrastruktur, namun yang terpenting adalah mempertahankan angka referensi. Inter misalnya punya Javier Zanetti dan Piero Ausilio, kemudian mereka memperbaharui kontrak Beppe Marotta, yang bagi saya adalah manajer terbaik Italia. Pilihan Steven Sang untuk memperbaharui kontraknya bukan hanya untuk pekerjaan yang telah dia lakukan, tetapi untuk menjamin Inter berada di tangan yang tepat untuk masa depan. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no
Pelatih Udinese, Gabriele Cioffi kepada DAZN mengatakan, kalender kami telah menyajikan menu tingkat tinggi. Kami akan berangkat ke Milan tanpa ekspektasi. Kami akan mencoba mengambil poin dengan mentalitas tim yang dalam beberapa pertandingan terakhir hanya gagal sekali di Roma. Kami akan berangkat untuk menantang Inter dengan kesadaran ini. Ini bukan waktunya untuk bermimpi. Alessandro Matri kepada DAZN mengatakan, perpanjangan kontrak BP Marotta adalah keinginan Steven Sang untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia tidak menjual Inter, dia akan memulai lagi dengan para manajer yang mengizinkannya untuk menjual Nerazzurri. Marco Parolo kepada DAZN mengatakan, Lautaro Martinez memiliki kondisi umum yang sensasional, setahun yang lalu saya tidak akan mengatakannya. Dengan kemenangan Piala Dunia, dia memberikan kesadaran, mencapai final Liga Champions, menjadi starter reguler dan mengambil alih tim. Saya melihatnya di antara 3 penyerang terbaik di dunia. Pelatih Sampdoria, Andrea Pirlo dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Brescia mengatakan, Esposito dan Ferre adalah 2 pemain dengan kualitas hebat. Mungkin kita tidak akan melihat mereka di tabel pencetak gol di akhir pertandingan, tapi yang penting adalah apa yang mereka berikan kepada kami di lapangan, mereka memberi kami intensitas dan bagi kami itu sangat penting. Jika mereka mencetak gol, itu akan meningkatkan harga diri mereka harus tetap tenang dan bekerja untuk tim. Filip Stankovic telah meningkat dalam performa dan kepribadiannya, ketika Anda tampil positif, harga diri Anda akan meningkat, tuntutan terhadap kami selalu tinggi dan dia harus beradaptasi, dia melakukannya dengan cepat, dia adalah pemain yang memiliki perspektif, dia adalah seorang pemuda yang akan memiliki masa depan yang cerah. Mantan gelandang Inter, Antonio Manicone kepada Tech24.it mengatakan, pertandingan Napoli versus Inter akan menjadi pertandingan yang bagus, namun menurut saya Inter tetap menjadi favorit. Napoli bersama Mazzarri sedang mencari kesinambungan, ini tidak akan mudah karena mereka akan menghadapi tim yang sedang dalam performa bagus, yang harus mengincar hasil maksimal juga untuk merespons performa Juventus kemarin. Inter akan memiliki keunggulan ekstra karena mereka ingin kembali ke puncak klasemen. Pertandingan ini akan dimenangkan oleh siapapun yang tampil terbaik selama 90 menit. Saya yakin Nerazzurri tetap menjadi favorit. Namun, bermain di kandang Napoli tidak akan mudah bagi siapapun. Riccardo Trevisani kepada Sport Mediaset mengatakan, Inter mempunyai pemain seperti Lautaro di lini depan yang merupakan pemain yang sangat kuat. Namun, mereka juga mempunyai lawan kuat yang telah diisi ulang oleh Mazzarri, setidaknya berbeda dalam pikirannya dibandingkan dengan Garcia. Ini juga akan menjadi rumit bagi Inter karena di sisi lain ada Osimhen yang memiliki keinginan besar untuk bermain, mencetak gol dan kembali ke performa kelas atas, seperti musim lalu. Dilansir FC Internews, Napoli tak terkalahkan dalam 16 dari 17 pertandingan kandang melawan Inter yang dimainkan di Serie A sejak tahun 2000-an, 10 kemenangan dan 6 kali seri. Napoli adalah lawan yang memiliki persentase keberhasilan tandang terendah bagi Nerazzurri dalam periode tersebut di antara tim-tim lain yang dihadapi lebih dari 1 kali yaitu 6%. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Nerazzurri dikabarkan sedang mencari gelandang seperti Piotr Zielinski, bagus di seluruh lapangan dan dengan kualitas hebat. Mata Juventus dan klub-klub dari Liga Inggris juga tertuju padanya. Jika Napoli dan Piotr Zielinski tidak mencapai kesepakatan untuk kontrak barunya, dia bisa meninggalkan Napoli di bulan Januari nanti. Arturo Di Napoli kepada Marca Sport Live mengatakan, Napoli berada dalam kondisi sehat dan saya melihat mereka telah pulih. Saya melihat tim mengikuti apa yang diusulkan pelatih, saya telah melihat semangat yang berbeda di banyak pemain Napoli, ini akan menjadi tantangan yang sulit bagi Inter, dan saya kesulitan membuat prediksi. Saya mengenal Marcus Thuram dengan baik, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia bisa tampil sebaik itu dalam waktu singkat di klub penting seperti Inter. Dia masih punya perspektif dan ruang untuk berkembang, saya yakin dia bisa menjadi pemain top.
Dilansir FC Internews, Lautaro Martinez dengan 34 gol dan Victor Osimhen dengan 32 gol menjadi dua pemain yang paling banyak mencetak gol di Serie A sejak awal musim lalu. Pada periode yang sama di 5 liga top Eropa, mereka hanya didahului oleh Erling Haaland dengan 50 gol, Harry Kane dengan 48 gol dan Kylian Mbappe dengan 43 gol. Bek Cagliari, Alberto Dossena kepada Gazzetta dello Sport berbicara tentang bek favoritnya dengan mengatakan, "Saya menyukai teman saya Alessandro Bastoni, saya mengapresiasi Bremer, sementara striker yang perlu ditakuti adalah Kapten Inter, Lautaro Martinez." Dilansir FC Internews, kemarin adalah hari istimewa bagi Matteo Darmian. Wildcard Inter ini meniup lilin yang ke-34 kalinya, dan melawan Napoli, gilirannya kembali ke lapangan sejak menit pertama untuk mempertahankan gawang Jan Sommer dengan tugas berat menjaga Kvaratskhelia. Pavard dapat dengan tenang memulihkan cederanya dan tidak memaksakan untuk kembali sebagian besar disebabkan oleh Darmian. Darmian adalah seorang profesional yang patut untuk dicontoh. Zanetti misalnya, selalu menyatakan ingin membeli jersey-nya di akhir musim. Dia adalah salah satu pemain pendiam yang membuat dirinya didengar di lapangan. Kontrak Darmian akan habis pada bulan Juni mendatang, namun ada opsi perpanjangan setelah beberapa kali tampil. Manajemen Inter yang puas dengan kinerja Darmian berpikir untuk bergerak maju dan mengusulkan kontrak baru tanpa menunggu opsi dalam kontraknya terpicu. Manajemen Inter berencana untuk menjamin 1 tahun lagi dengan kemungkinan opsi 1 musim berikutnya untuk mencapai 2 musim lagi Darmian bersama Nerazzurri, itu berarti Darmian akan bertahan di Inter hingga tahun 2025. Sebuah tanda kepercayaan yang ekstrim kepada Darmian, kepercayaan yang diberikan dengan mempertimbangkan kinerjanya di lapangan dan perilakunya sebagai seorang profesional hebat di luar lapangan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tanpa menuntut menit bermain. Wesley Sneijder kepada Al Hayah TV mengatakan, Nerazzurri akan menjuarai Serie A musim ini, dan Real Madrid bisa menjuarai Liga Champions. Ini adalah klub yang luar biasa, grup tangguh yang memiliki kualitas dan pengalaman. Ya, saya pikir mereka akan memenangkannya musim ini. Fabio Caressa kepada Radio DJ mengatakan, saya sangat kecewa dengan pertandingan Juve Inter. Bagi saya, itu adalah pertandingan yang sangat membosankan, saya mengharapkan sesuatu yang lebih dari Inter. Di Lisbon pada babak kedua, Inter telah memberikan hasil terbaik, kesannya ketika mereka ingin berakselerasi, mereka berada di level final Liga Champions musim lalu. Sesekali mereka tidak berakselerasi, itu artinya mereka tidak terlalu arogan sebagai sebuah tim. Alessandro Matri kepada DAZN mengatakan, Nerazzurri menunjukkan tanda-tandanya dari minggu ke minggu. Ada kemunduran kecil saat melawan Juventus dengan babak kedua terlihat tidak seperti Inter. Tapi, di Liga Champions saat mereka melawan Benfica, mereka menunjukkan semua kekuatan mereka. Penjaga gawang Frosinone, Stefano Turati yang dikenal sebagai seorang fans Nerazzurri kepada Sky Sport mengatakan, bermain untuk tim favorit adalah impian setiap anak. Namun, sekarang saya hanya memikirkan Frosinone. Mantan kiper Napoli, Mariano Andujar kepada Tutto Mercato Web mengatakan, Inter, Juve, Napoli dan Milan akan memperebutkan Scudetto. Saya juga melihat Sassuolo beberapa waktu lalu yang bermain bagus, bahkan Atalanta belakangan ini selalu menjadi tim yang harus ditakuti, mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kurang lebih tim-tim yang berada di puncak selalu sama. Goran Pandev kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, saya tidak pernah bisa memilih antara Inter dan Napoli, tim yang memberi saya kasih sayang. Lautaro dan Osimhen adalah yang terkuat di Serie A. Lautaro memiliki sikap seorang kapten sejati, ban kapten telah menyegarkannya kembali. Thuram mengejutkan saya tidak pernah memperkirakan dampak seperti itu di tahun pertamanya di Italia. Thuram dan Lautaro saling melengkapi, mereka tahu bagaimana bertukar tugas, saya ucapkan selamat kepada Marotta dan Ausilio. Menurut saya, Nerazzurri lebih unggul dari yang lain dalam hal skuad. Juventus yang tidak memiliki komitmen Eropa adalah keuntungan yang bisa menjadi penentu. Napoli dan Milan tetap menjadi kandidat, setidaknya untuk sementara waktu.